Halo Basken, Halo, apa kabar? baik. Ini ada pertanyaan nih dari Hmm, teman-teman tentang teknik detik nol. ha, Sudah siap Basken untuk jawab pertanyaannya? siap. Oke, kalau sudah siap aku mau ke pertanyaan yang pertama ya. Ini Oke. ada pertanyaan nih Bas. Bas, aku terus cemas karena hutang aku menumpuk. Bagaimana Mhm. caranya agar tidak stres setiap kali memikirkan utang tersebut atau saat utang itu ditagih? Boleh dijawab ya, Mas ya? Oke. Jadi sebenarnya ya, yang bikin cemas itu bukan hutangnya, tahu? Tahu Terus nggak apanya apa? dong? Yang bikin cemas itu adalah cerita. Cerita di kepala kita, suara-suara di kepala kita tentang hutang itu. Bener nggak? Benar. Contohnya gini. Ih, aku punya hutang. Aku nggak mampu bayar. Nah, itu yang bikin cemas kan? Iya, benar. Akhirnya kan punya punya apa namanya? Punya pikiran yang lain lagi. Wah, aku harus begini. Ah, tapi aku nggak mampu kalau aku harus bekerja siang malam. Nah, akhirnya kan bikin berantem di pikiran. Nah, itu yang bikin berisik. Bener nggak? Betul. Apakah hutang itu sendiri yang berisik? Bukan. Tetapi drama atau suara di kepikiran kita lah yang bikin cemas. Nah, bagaimana harusnya ya menyadari. Menyadari momen detik nol. Momen detik nol itu adalah momen awal sebelum terjadinya pikiran atau suara di kepala kita. Misalnya kita tahu nih realitas kita punya hutang. Kenyataan kita punya hutang. Oke? Katakan Mbak Aca punya hutang, gitu kan. Realitasnya kan Mbak Aca punya hutang. Lalu yang bikin berisik adalah suara di kepala itu. Aduh, gimana aku cara ngelunasinnya ya? Kayaknya aku nggak mampu deh. Bener nggak? Betul. Nah, yang kita perlu lakukan adalah menyadari detik nol, momen detik nol ini. Sebelum terjadinya pikiran, oh kayaknya aku nggak mampu deh. Kita itu harus menyadari bahwa ada suara di situ, bener nggak? Betul. Nah, suara-suara itulah yang membuat kita cemas. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa ada suara di kepala kita, berarti suara itu apakah kita? Bukan. Mm-mm. Ibaratkan kita lihat pohon hijau. Kita menyaksikan ada pohon warna hijau. Berarti kita pohon itu atau bukan? Bukan. Kenapa? Kan kita yang menyaksikan ada pohon, bener nggak? Oh iya, benar. Ya sama, di hutang juga gitu. Ada hutang dan kita menyaksikan ada pikiran yang sedang berbicara tentang hutang itu. Berarti apakah kita pikiran yang sedang berbicara itu? Bukan kan? Bukan. Karena kita yang menyaksikan. Menyaksikan. Sama. Nah, itulah pentingnya kita memahami atau mengalami momen detik nol. Jadi kita mulai sadar ada jarak itu antara aku dan pikiranku. Antara aku dan suara di kepalaku. Ya kan? Nah, kalau seperti itu, kita langkah selanjutnya adalah sikap kita adalah menyadari dan mengizinkan segalanya ada, segalanya terjadi apa adanya. Biarkan teralami pikiran-pikiran itu. Biasanya kalau ada pikiran seperti itu apa yang dilakukan? Kalau kita punya pikiran, misalnya kita punya hutang, lalu pikiran kita mengatakan kamu tuh harus, oh aku tuh harus kayaknya harus bekerja lagi deh, harus begini deh. Apa yang kita lakukan biasanya? Kalau kamu ada pikiran seperti itu, biasanya kamu lakukan apa? Gimana? Kamu lakukan apa biasanya? Biasanya eh berisik sih pikirannya. Oh, oh. Lalu kamu ngikutin kan Iya, betul. drama itu kan? Mm-mm. Misalnya, oh harus hubungin si ini ya, siapa tahu dia ada. Iya. Pinjam lagi, akhirnya chat dia sana sini. Apakah selesai hutangnya? Enggak. Makin banyak kan? Nah, itulah kita selalu mengikuti drama pikiran kalau kita tidak mengalami yang namanya detik nol. Nah, itu pentingnya detik nol. Lalu, ya itu tadi, cukup kalian saksikan saja suara di kepala itu, nggak perlu kalian ikuti. Suara di kepala tadi itu nggak perlu kalian ikuti. Kalau kalian sudah ambil jarak antara kamu dan pikiranmu, pikiran itu nggak perlu kalian ikuti, nggak perlu kalian tahan, nggak perlu kalian musuhi, nggak perlu kalian tolak. Cukup dibiarkan saja, disaksikan. Gampang kan? Lah, lalu dari situ muncul sendiri
solusi-solusinya. Dari zona ketenangan itu akan muncul sendiri solusinya, dan setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda. Ada yang harus tiba-tiba menghubungi teman lamanya, ada yang tiba-tiba dia dapat kerjaan baru, ada yang tiba-tiba dapat warisan untuk penyelesaian hutang itu. Dan itu beda-beda setiap orang. Gitu. Oh, jadi kayak gitu ya Mas ya. Tapi kan nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa apa itu? Nggak semua orang bisa menyaksikan pikirannya gitu loh. Padahal sebenarnya mudah nggak sih kalau kita pikir, coba just menyaksikan. Nah, akan jadi gimana gini, penyaksian kita itu akan jadi ego ya, ego yang dibalut kesadaran kalau kita tidak berawal dari detik nol. Jadi kalau kita tidak detik nol dulu, maka penyaksiannya akan sia-sia gitu, dan akan terasa rumit. Gimana sih menyaksikan pikiran itu? Ya udah, yang detik nol tadi, ketika kamu ada pikiran, sadar, kamu kan menyadari bahwa ada pikiran. Itu aja sih. Oh, berarti kalau nanti disadarin kita bakal tahu sendiri apa yang harus kita lakukan untuk langkah selanjutnya. Betul. Jadi kalau kita sudah menyadari, kita akan tahu sendiri apa gerakan selanjutnya. Oh, gitu. Berarti selama ini tuh kita tuh kurang sadar akan diri kita sendiri gitu ya. Ya, bisa jadi selama ini tuh kita zombie. Nah, nih, kayak bukuku ya, di sini di zombie hidup otomatis. Ini kita tidak pernah menyadari diri kita karena kita langsung teridentifikasi oleh pikiran kita. Kita merasa kita adalah pikiran kita, padahal bukan. Keren banget itu Mbak Sken bukunya. Itu tentang apa kalau boleh tahu? Ini tentang hidup otomatis ya, zombie. Yaitu tadi, kita teridentifikasi dengan pikiran-pikiran kita. Gitu. Dan nanti ada tekniknya untuk bagaimana kita menyadari, ya detik nol salah satunya. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi promosi. Sekarang aku mulai paham nih gimana caranya untuk mengatasi hutang, atau misalkan kita lagi ditagih dengan seseorang, misalkan teman, kerabat, tentang kita punya utang nih. Jadi sekarang aku bisa mengantisipasi dan juga bisa membuat diri aku lebih tenang lagi dengan cara yang tadi Baskin sudah sampaikan. Jadi kalau kita ditagih pun kita harus ambil jeda dulu gitu ya. Kita lihat, kita perhatikan, saksikan ya. Soalnya selama ini tuh aku kayak langsung pengen ini loh, reaksi gitu kan, reaksi mengikuti kata kepala kan berisik banget tuh pasti ya kan. Jadi pengennya yang sat-sat aja gitu tanpa mikir untuk kedepannya gitulah. Iya, sebenarnya nggak usah mikir bagaimananya, cuma kita harus detik nol dulu gitu. Kita menyadari detik nol, mengalami detik nol. Dan pengalaman detik nol ini kan nggak bisa diceritakan kan, diungkapkan dengan kalimat apapun sepertinya kurang tepat. Tapi kalau kita mengalami sendiri, kita tahu, oh ini yang dimaksud, aku menyadari suara di kepalaku gitu. Betul. Oke, sekarang aku sudah mulai paham nih Basket. Terima kasih banget untuk jawabannya, sangat keren banget. Sama-sama. Dan membuat kita akan lebih sadar pada diri kita sendiri ya. Gitu. Oke Basket, terima kasih untuk jawab pertanyaannya ya.